Bab 296 Pembunuhan Leluhur Klan Thunder. 1. Saat ini, Osval sudah membawa semua orang mundur sejauh 100 meter. Serangan celestial sempurna itu menakutkan. Kalau terlalu dekat, mungkin efeknya akan bisa membuat mereka mati. Untungnya, meskipun semua orang jauh, tingkat perlatihan terlemah adalah High Master, sehingga tidak berefek terlalu buruk. Menghadapi 9 lapisan segel Thunder yang sudah dikembangkan hingga puncaknya, Devan tampak sedikit lebih serius. Boom! Palu Thor akhirnya jatuh, bertabrakan dengan telapak tangan Devan. Di depan palu Thor yang lebih besar dari mobil, Devan seperti semut. Dalam sekejap, tanah di sekitar Devan meledak. Kekuatan 10.000 petir turun. Osval terlihat serius, menatap pemandangan yang berjarak 100 meter. Begitu juga dengan Liora dan wanita lainnya. Ular listrik yang menyambar itu sepertinya adalah akhir dari dunia. Akhirnya, ular listrik yang mengerikan itu mengamuk dan menghilang. Tanah yang sudah hangus jadi terbuka. Dan, muncul sebuah lubang besar. Serangan celestial sangat menakutkan. Namun, Devan, yang berdiri di lubang, di luar dugaan, tidak terluka. Tanah dengan radius puluhan meter di sekelilingnya benar-benar jadi arang. Kamu benar-benar bisa menahan segel Thunderku. Awalnya, sesudah melemparkan segel Thunder, Raijin berdiri menghadap angin dengan tangan di belakang punggungnya sambil menatap Devan. Tapi ketika dia melihat Devan masih berdiri di sana, dia tidak bisa mengatupkan rahangnya karena terkejut. Bocah ini benar-benar memblokir 9 lapisan segel Thunder yang sudah dia kembangkan. Dia menahannya, dia benar-benar menahannya. Melihat ini, wajah Osval penuh kegirangan. Liora, kali ini kamu benar-benar bertemu dengan harta karun. Osval berkata pada Liora dengan penuh semangat. Bukan cuma Osval yang heboh, Liora juga sangat heboh. Sebagai seorang wanita dari klan Hiden, Liora pasti menyukai pria yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik dengan kaisar pembunuh. Menilai dari situasi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Devan mungkin lebih besar daripada kaisar pembunuh saat itu. Lagi pula, putra suci dari klan Yamai yang dia bunuh saat itu tampaknya juga celestial, bukan? 3 wanita lainnya memiliki ekspresi bangga punya laki-laki seperti Devan. Itu adalah seni bela diri yang diwarisikan dalam klan Thunder selama ratusan tahun. Itu sampah, Pak Tua, apa kamu punya teknik yang lebih kuat? Devan menepuk tangan dan berkata dengan menghina. Raijin menelan ludahnya saat mendengar kata-kata itu. Oke. Sepertinya kamu pantas mencoba jurus terkuatku. Raijin juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tapi memangnya apa kamu benar-benar punya? Sudut mulut Devan berkedut. Hehe, sebenarnya, aku sudah menerobos ke celestial sempurna beberapa hari yang lalu, tapi kenapa aku tidak keluar? Itu karena aku sedang meneliti teknik baru. Raijin berkata dengan bangga. Ayo, tunjukkan. Devan menantang. Nah, meskipun kamu baru saja menahan segel Thunderku, itu tidak berarti kamu bisa menahan yang selanjutnya. Sesudah Raijin selesai berbicara, aura menakutkan di sekitarnya mulai mereda. Semua energi, termasuk aura celestial, ditarik kembali ke dalam tubuh. Dia kembali ke penampilan tua dan kurus. Raijin saat ini sama sekali tidak terlihat seperti master yang tidak terkalahkan. Seolah-olah adalah seorang lelaki tua yang sudah bau tanah. Namun, Osval merasa Raijin lebih berbahaya di saat ini. Kalau tidak dapat merasakan fluktuasi energi lawaan, ada perasaan tidak menentu di hatinya. Devan, aku sudah bisa 9 lapis segel Thunder beberapa dekade yang lalu.
Aku sudah memikirkan apa aku bisa melatih 9 tingkat segel thunder menuju ke tingkat ke-10. Tepat sesudah aku menerobos ke celestial sempurna, aku akhirnya berhasil. Nak, kamu adalah orang pertama yang melihat segel ke-10. Sesudah Raijin selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Cara bertaruknya terlihat agak mirip dengan Devan. 9 segel thunder, segel ke-10, segel pemusnahan. Dengan geraman pelan, Raijin menyerang Devan dengan telapak tangannya. Dimanapun telapak tangan lewat, udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tentu saja, dia tidak melakukan apa-apa pada partikel di udara. Sebaliknya, partikel udara yang dilalui telapak tangannya hancur oleh energi yang kuat. Oleh karena itu, jika dilihat dengan mata, sekelilingnya tampak terdistorsi. Tapi untuk menghancurkan partikel, membutuhkan energi yang sangat besar. Seperti reaksi nuklir. Bahkan untuk menghancurkan sejumlah partikel kecil udara, energi yang dibutuhkan sangat besar. Raijin tidak menampakkan cakra dari dirinya. Itu benar-benar terlihat seperti orang tua yang sedang menyerang Devan. Hanya udara yang terdistorsi, yang menunjukkan kehebatan pukulan ini. Tidak ada keraguan bahwa Raijin saat ini sudah seperti terlahir kembali. Ini memang segel thunder ke-10 yang sudah dipelajari selama beberapa dekade. Kekuatannya lebih berat dari yang ke-9, seperti lompatan besar. Ini pasti serangan terkuat klan Thunder. Raijin hanya mengizinkan orang di atas tetua klan Thunder yang melatihnya. Bahkan menteri tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Tapi itu tidak masalah sekarang. Klan Thunder sudah musnah dan para tetua sudah mati. Arsaya, awas. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Devan malah berteriak pada Arsaya. Saat berikutnya, dia juga menepuk tangannya. Telapak semesta. Dengan teriakan lembut, telapak tangan Devan juga menyambar. Telapak semesta adalah teknik bela diri yang diturunkan ke Arsaya oleh Devan. Teknik bela diri yang sangat umum. Tentu saja, itu bukan apa-apa bagi Devan. Tapi ini pertama kalinya Arsaya melihat Devan melakukan teknik telapak semesta. Aku belum pernah mendengarnya. Raijin melihat telapak tangan Devan yang menyambar dan hanya bisa mengumpat di dalam hatinya. Serangan Devan sangat biasa. Akhirnya, kedua telapak tangan itu beradu. Suaranya tidak terlalu keras. Sama sekali tidak terlihat seperti pertempuran seorang celestial. Seolah-olah dua orang bertepuk tangan dengan santai. Tapi, segera, mata semua orang terbelalak. Karena di belakang Raijin, muncul cetakan telapak tangan besar. Kemudian, tubuh Raijin sedikit demi sedikit berubah menjadi debu. Leluhur klan Thunder yang hidup lebih dari 100 tahun, mati di tangan Devan. Raijin tidak sempat memikirkan apa-apa saat dia mati. Kenapa Devan begitu kuat? Dia sudah menunjukkan segel Thunder ke-10 yang berkali-kali lebih kuat dari segel Thunder ke-9. Devan baru saja menahannya. Segel Thunder ke-10 justru bisa ditahan Devan dengan lebih mudah. Apa kamu lihat? Devan kembali menatap Arsaya. Ya, aku melihat dengan jelas. Mulut Arsaya berkedut. Dia benar-benar bisa melihat dengan jelas. Bukankah Devan baru saja menamparkan telapak Raijin dengan santai? Namun, hasilnya terlalu mencengangkan. Dia mati dengan satu telapak tangan. Bersambung. Bab 296 Pembunuhan Leluhur Klan Thunder 2. Saat ini, hati Arsaya serasa terbakar. Sepertinya di masa depan, dia harus benar-benar melatih telapak semesta ini dengan baik. Meskipun telapak semesta ini bukan keterampilan bela diri tingkat tinggi, selama kamu puni 1/10 dari kekuatanku,
kamu dapat membunuh musuh 2 tingkat lebih tinggi, kata Devan dengan ringan. Sesudah mendengar kata-kata Devan, baik Arsaya maupun Osval masih berdebar. Bukankah ini termasuk seni bela diri tingkat atas karena bisa membunuh musuh 2 tingkat di atas? Memang seni bela diri yang tinggi dapat membunuh musuh dengan level di atasnya. Tapi itu hanya seni bela diri biasa, mana mungkin bisa membunuh musuh dengan tingkat yang lebih tinggi. Apalagi 2 tingkat lebih tinggi. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Bahkan orang jenius kelanjoran yang dulu tidak bisa, bukan? Paman Osval, apa aku cukup kuat? Devan berjalan ke arah Osval. Cukup kuat, Osval mengangguk dengan penuh semangat. Devan sudah memusnahkan leluhur klan Thunder. Mana mungkin tidak kuat? Kalau begitu sekarang, bisakah Paman Osval memberitahuku kenapa kamu membutuhkan orang kuat? Devan bertanya dengan mata menyipit. Osval mengangguk. Dia menatap Arsaya. Jelas, dia tidak ingin memberitahu terlalu banyak pada orang asing tentang binatang aneh itu. Hanya ingin Devan sendiri yang tahu. Tapi para wanita itu juga bukanlah orang yang bodoh. Melihat pemandangan ini, dia langsung berkata, Tuan Muda Armot, kalian silakan bicara, kita akan pergi dulu. Tidak usah pergi, kata Devan langsung. Segera dia berkata kepada Osval, mereka semua dari keluargaku sendiri, kalau Paman Osval tidak mau memberitahu mereka, maka jangan beritahu aku. Sesudah mendengar kata-kata Devan, Arsaya tampak sedikit tersentuh. Ini menunjukkan bahwa Devan sangat peduli pada mereka. Osval sedikit mengernyitkan dahi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Segera, keputusan dibuat. Dari para wanita tersebut, yang terkuat adalah Arsaya, tapi dia baru mencapai level supreme. Kekuatan semacam ini memang sangat tinggi di dunia luar. Tapi ketika datang ke klan Hiden, dia bukan siapa-siapa. Tidak masalah juga kalau mereka tahu. Pada akhirnya, Osval mengangguk berulang kali dan berkata, Oke, karena kamu mengatakannya, Devan, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Klan Joran bertemu dengan binatang aneh. Osval memperhatikan perubahan ekspresi Devan. Di luar dugaan, saat mengucapkan kata binatang aneh, ekspresi Devan biasa saja. Itu benar, orang kuat seperti Devan punya banyak pengalaman dan dia mungkin pernah melihat binatang aneh. Devan pernah melihat binatang aneh, bahkan raja dari para binatang aneh. Tentu saja, yang dia lihat saat ini sudah menjadi mayat. Melihat ekspresi Devan tidak banyak berubah, Osval melanjutkan, binatang aneh yang ditemui klan Joran belum mencapai usia dewasa, tapi Devan, kamu harus tahu kalau binatang aneh ini sangat kuat, meski masih dikecil, tapi sulit untuk dihadapi. Leluhur klan Joran sudah berperang melawannya berkali-kali, tapi gagal membunuhnya. Oleh karena itu, karena aku tahu leluhur klan Thunder sudah menerobos ke Celestial sempurna, jadi aku memutuskan untuk menikahkan Liora dengan Jus dan menaklukkan binatang aneh dengan bantuan leluhur klan Thunder. Devan mengangguk. Dia akhirnya mengerti maksud Osval. Lagi pula, binatang aneh sangat menarik bagi mereka. 9 Kalau seseorang dapat membunuh binatang aneh, itu akan meningkatkan kekuatan klan secara keseluruhan. Pantas saja Osval rela menukar kebahagiaan putrinya untuk itu. Oke, begitu, bawa aku ke sana, aku akan membantumu membunuh binatang aneh itu, kata Devan. Tapi Osval tidak bergerak. Paman Osval, apa kamu punya pertanyaan? Devan bertanya. Osval merenung sejenak, lalu berkata, Devan, aku ingin bicara tentang membagi binatang aneh ini. Lagi pula, binatang aneh ini ditemukan oleh klan Joran, jadi aku berharap kalau binatang aneh itu bisa dibunuh, klan Joran bisa dapat mencetak setengah dari binatang aneh.
Oke, Devan langsung setuju. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik pada binatang aneh ini. Orang-orang menyukai binatang buas yang aneh. Untuk satu hal, darah binatang buas dapat sangat meningkatkan kekuatan tiap pasukan. Mungkin kalau beruntung, bisa membangkitkan darah binatang aneh itu di tubuhnya dan dia bisa berubah menjadi binatang aneh itu. Kedua, bagian tubuh lain dari binatang aneh itu juga sangat berharga. Bisa digunakan sebagai obat dan membuat senjata. Dan zat terkeras di bumi adalah titanium. Tapi bagi mereka, titanium tidak cukup kuat. Lalu apa ada yang lebih kuat? Tentu saja, mungkin ada beberapa zat yang tidak ada di bumi tapi ada di antara meteorit di angkasa yang lebih keras dari paduan titanium. Tapi yang jelas lebih keras adalah tulang dan gigi binatang aneh. Tulang binatang aneh lebih keras daripada titanium. Seekor binatang aneh yang kuat, tulangnya sangat keras sehingga tidak bisa dipatahkan bahkan bagi seorang celestial. Namun, jenis binatang itu sangat langka. Inilah kenapa mereka menyukai binatang aneh. Bagaimana dengan Devan? Darah di tubuhnya sendiri adalah darah Kirin. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri adalah binatang aneh dan sangat kuat pada saat itu. Karena itu, dia sama sekali tidak tertarik dengan binatang aneh. Dia benar-benar tidak menginginkan apapun dan hanya ingin membantu klan Joran secara gratis. Namun kalau dia benar-benar tidak mau bagian sama sekali, kemungkinan Osval akan meragukan apa yang Devan katakan. Atau tidak mempercayainya lagi. Jadi, Devan harus setuju. Bagus sekali. Osval mendengar kata-kata itu dan wajahnya tampak girang. Yang harus diketahui, kekuatan Devan bisa menyamai Celestial sempurna, jauh lebih kuat dari leluhur klan Joran. Dapat dikatakan bahwa kunci untuk membunuh binatang aneh ada pada Devan. Masuk akal seharusnya jika Devan dapat bagian setidaknya 70%. 50% yang Osval minta sebenarnya permulaan tawar-menawar dengan Devan. Tak disangka, Devan langsung setuju. Semakin Osval melihatnya, semakin dia menyukai pemuda ini. Kali ini, bukan hanya Liora yang dapat jackpot. Seluruh klan Joran juga dapat jackpot. Baiklah kalau begitu, ayo kembali sekarang dan kita laporkan ini ke pimpinan, kata Osval. Devan memperhatikan ketika Osval mengatakan tentang pimpinan, ekspresinya jadi gelap. Tapi Devan tidak banyak tanya. Mereka semua pergi ke klan Joran bersama. Liora, tunggu di sini dan temani mereka. Aku akan pergi dan melapor kepada pimpinan. Ketika dia tiba di klan Joran, Osval membawa mereka ke rumahnya. Oke, ayah. Liora mengangguk. Ada rona merah di wajahnya. Padahal dia tahu hubungannya dengan Devan palsu. Tapi Liora masih sedikit takut menatap mata Devan. Liora tidak pernah membayangkan ini sebelumnya. Dia dan Devan akan berada sampai tahap ini. Hubungan mereka palsu. Tapi supaya ayahnya percaya pada Devan, dia mencium Devan. Ini bukan ciuman palsu. Intinya adalah, semakin lama, Devan jadi semakin menarik di mata Liora. Semakin memikirkannya, Liora semakin malu. Di tempat lain, Osval pergi ke pimpinan dengan penuh percaya diri. Sebelumnya, dia khawatir meski leluhur klan Thunder bergabung, binatang aneh itu tetap tidak bisa dibunuh. Tapi sekarang, dia lebih percaya diri. Jelas, Devan jauh lebih kuat dari leluhur klan Thunder. Leluhur klan Thunder baru saja menembus Celestial sempurna, tapi Devan, setidaknya 1 atau 2 bintang lebih tinggi darinya. Tapi saat ini, sekelompok petinggi klan Thunder sedang berkumpul di aula pertemuan rahasia. Bersambung.